Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Masih semangat ya? Karena hari ini adalah kegiatan kita yang hari terakhir, jadi tetap semangat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah guru dari SD 6 Langkai. Nama saya Wahyu Handriani. Menyampaikan sekilas tentang pemahaman dan mengapa kurikulum perlu berubah. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan secara sederhana mengapa sih kurikulum itu perlu berubah. Ya, Bapak Ibu bisa perhatikan gambar di depan. Ini adalah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, sebelum kita lebih jauh berbicara tentang kurikulum, saya akan menjelaskan dulu keluarga. Sebuah keluarga ini tentunya ketika mereka memiliki anak, itu mereka akan membuat sistem atau menentukan, oh ini nanti ketika kita punya anak ini kita akan jadikan seperti ini, caranya seperti ini, sekolahnya begini, di sini, kemudian makanannya menunjang gizinya seperti apa, semuanya sudah disusun oleh orang tuanya. Nah, ini kurikulum yang dibuat orang tuanya ini, atau aturan yang dibuat orang tuanya ini tidak bisa ketika baru lahir orang tuanya membuat itu berlaku sampai dia besar. Tentunya mungkin aturan-aturan itu hanya berlaku beberapa kurun waktu saja, misalkan sampai usia SD. Nah, apakah nanti ketika anak itu sudah beranjak ke SMP, remaja, itu aturan yang ditetapkan pada masa SD itu atau masa balita masih cocok, Bapak Ibu? Tidak. Nah, pasti berubah karena anak itu mengalami tumbuh kembang, pertumbuhan, dan tidak hanya tumbuh tapi juga berkembang psikologinya, umurnya. Maka dari itu aturan yang ditetapkan keluarga itu juga berubah menyesuaikan dengan kondisi anak, kemudian lingkungan anak, apakah berdomisili, misalkan menentukan juga tinggal di mana, misalkan di pedesaan, di perkotaan, juga aturannya pun berubah. Nah, ini adalah contoh sederhana dari aturan yang ada di keluarga. Kembali kita ke kurikulum. Tidak jauh berbeda Bapak Ibu. Kurikulum yang saya maksudkan tadi. Ya, next Bu. Ibu Dwi. Nah, kita hari ini fokus pada kurikulum. Sebelum kita mengapa kurikulum itu berubah, apa itu kurikulum? Kurikulum kita ketahui bersama bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, katakanlah mempunyai komponen. Nah, komponen itu sebagai pedoman, kurikulum itu sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum ini sudah ditentukan oleh pemerintah yang dengan mempertimbangkan segala hal ya. Nah, kemudian apakah kurikulum ini ditetapkan pemerintah berlaku seterusnya? Pastinya tidak. Karena yang melaksanakan kurikulum dan sasaran dari kurikulum adalah manusia. Manusia terus bertumbuh, berkembang, waktu berubah. Jadi kurikulum sifatnya adalah dinamis. Maka dari itu, kurikulum itu harus berubah. Iya. Kurikulum ditetapkan itu memiliki peran dan fungsi. Beberapa fungsinya bisa kita lihat, kemudian perannya. Kurikulum berperan sebagai pedoman atau acuan guru dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar. Iya. Bagaimana sih kurikulum yang baik? Apakah kurikulum KTSP, K13, atau bahkan yang sekarang Merdeka? Nah, kurikulum yang baik ternyata adalah kurikulum yang sesuai dengan zaman dan bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan saat ini dan masa depan. Jadi harus terus up to date Bu ya, nggak bisa kita kurikulum yang itu saja. Baik, di sini terjawab mengapa kurikulum perlu berubah. Yang pertama adalah pentingnya perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena manusia itu nggak bisa dipungkiri terus berjalan, tidak statis tapi dinamis. Maka dari itu
kurikulum yang dulu diterapkan atau mungkin yang pernah kita laksanakan itu bukan berarti dirubah, bukan berarti ini ya Bu ya tidak baik, tapi itu mengalami penyempurnaan, kemudian perbaikan atau bahkan penggantian itu juga berdasarkan evaluasi yang sudah dievaluasi sehingga kurikulum yang sesuai untuk saat ini mungkin yang sekarang. Nah, kita coba belajar bersama tentang kurikulum merdeka ini. Kemudian yang kedua, mengapa harus berubah? Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, belajar murid yang dulu kita mungkin belajar cuma pakai buku, terus mendengarkan pembelajaran masih konvensional. Sekarang Bapak Ibu belajar bisa di mana saja, kapan saja dan dengan siapa saja. Banyak sudah ada beberapa sekolah di Kota Palangkaraya ya yang sudah menerapkan pembelajaran tidak hanya konvensional. Bahkan hari ini ada jadwal di sebuah sekolah SDIT terpadu ya Ibu. Hari ini mereka melaksanakan outing keluar ke Kereng Bengkirai, kemudian naik perahu kapal itu ya Bu ya. Nah, itu ke camp Sebangau. Nah, di situ mereka mengamati langsung bagaimana tanaman-tanaman di sana, kemudian owa-owa. Jadi mereka langsung terjun. Jadi kita memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Nah, kita harapkan guru di sini juga nantinya arahnya bisa ke sana. Tapi kita bisa lakukan yang sederhana di lingkungan sekolah kita saja. Kemudian yang ketiga, mengapa berubah? Untuk menyiapkan generasi yang akan datang, yang visioner dan mampu memandang ke depan. Jadi kita menyiapkan anak didik itu bukan hanya untuk nanti dia bisa ikut kompetisi, ikut olimpiade menang, sains menang, bukan hanya itu Bapak Ibu. Tapi kita menyiapkan mereka nanti di 2045, mereka yang akan menggantikan kita itu mengisi kemerdekaan di negara kita. Kalau kita tetap dengan cara mengajar yang seperti ini, mungkin mereka ya tidak akan banyak perubahan dan tidak akan visioner. Jadi kita mengajak mereka berpikir untuk maju. Ketika contohnya misalkan dalam pembelajaran kita sekarang kan kurikulum merdeka sering berbasis project ya. Jadi kita ada project. Ketika project itu mereka juga diajarkan visioner. Misalkan mereka membuat hasil karya, itu mereka secara tidak guru yang menentukan, oh kita bikin ini, enggak, mereka yang kira-kira kita di lingkungan sekolah ini banyak sampah, teman-teman atau anak-anak kira-kira apa ya yang bisa kita buat dari sampah ini agar tidak memenuhi lingkungan sekolah ini. Nah, mereka berpikir, kita suruh mereka satu-satu berpendapat jangka panjang, karena sampah ini berbahaya. Kalau misalkan sampah plastik tidak didaur ulang, ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan, karena sampah plastik itu susah untuk melebur ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian mereka, cita-cita mereka ini nanti mau jadi apa? Nah, itu dari sekarang sudah kita ajarkan roadmap apa yang harus kita lakukan. Jadi mereka tidak lagi hanya untuk olimpiade supaya menang, ini tidak seperti itu. Jadi untuk kedepannya, dan yang tak kalah pentingnya adalah kita mengajarkan mereka untuk bersinergi, tidak lagi berkompetisi. Makanya sekarang tidak ada ranking lagi ya Bapak Ibu. Kalau ada ranking kan zaman dulu ada ranking itu kita berlomba-lomba gimana caranya supaya dapat ranking. Kalau sekarang tidak, yang diutamakan adalah sinergi, karena negara kita akan besar, akan maju kalau kita bersinergi. Maka dari itu dari kecil kita ajarkan anak-anak kita bersinergi, termasuk dalam proyek itu juga bersinergi. Next Ibu. Selanjutnya ya, saat ini pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat. Nah, inilah yang kita manfaatkan. Teknologi berkembang, kemudian tidak hanya teknologi itu mereka lakukan, tapi juga kita barengi dengan iman dan takwa. Jadi ketika nanti mereka besar, itu mereka tidak hanya mahir dalam teknologi, tapi juga beriman dan bertakwa, berkarakter, berakhlakul karimah. Karena sudah ya Bapak Ibu, banyak siswa yang IQ-nya tinggi, tapi ketika dia dewasa tidak bisa menjalankan kecerdasannya itu yang dimiliki IQ tinggi dengan yang semestinya, karena tidak ada keseimbangan antara kecerdasan
kognitif, kemudian emosional dan spiritual. Maka dari itu kita sebagai guru, kita harus merubah dari kecil. Kita ajarkan, kita masukkan nilai-nilai agama dalam pembelajaran kita sehari-hari. Ya. Nah, kemudian kurikulum yang ada dari pemerintah itu tidak langsung mutlak kita laksanakan. Kita adaptasi sesuai dengan kondisi atau karakteristik sekolah kita. Pintar-pintar kita kemudian melihat apa hal yang kira-kira bisa dimanfaatkan di lingkungan sekolah kita, atau kearifan lokal apa yang ada di lingkungan kita. Nah, seperti itu. Kemudian, ya, ini adalah penjelasan tentang kurikulum operasional satuan pendidikan komponen KOSP yang nantinya kita setelah mengikuti ini kita bisa bersinergi bersama teman-teman kita di sekolah, merancang semua ini untuk menjadikan sekolah kita bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka yang memang diharapkan oleh pemerintah. Karena kurikulum merdeka ini memang Bapak Ibu sejalan dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu adalah memberikan tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa anak yang lahir itu sudah memiliki bakat, hanya kata Ibu kemarin masih ini ya, kabur-kabur. Jadi kita yang menebalkan. Nah, sekarang tugas kita jangan berhenti belajar. Mengutip dari kata-kata bijak, walau sudah mengajar tetap harus belajar. Baik Bapak Ibu, saya kira ini tetap semangat kita menyebarkan pemahaman yang kita dapat saat ini. Baik, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.